masjid ya, saya baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Selamat malam teman-teman sekalian semuanya. Welcome back to the Zoom meeting of the English Literacy for SNBT test. Hari ini kita akan diskusi lagi tentang SNBT Literasi Bahasa Inggris di soal yang ke-16 yang dari saya ini. Sudah sangat banyak sekali. Kalau 10 kali 6 berarti 160 soal sudah saya share ke kalian. Tanpa pengulangannya, ini baru semua. Terus ini untuk tahun kemarin juga soal. Mestinya soal dari kemarin, mestinya dari saya itu, saya belum mengulang soal yang pernah saya berikan ya, ke kalian, misalnya saya berikan lagi gitu. Belum pernah. Di semuanya baru. Semoga saya akan selalu mendapatkan soal yang baru. Jadi kalau ada bang soal yang lainnya, kalau kalian punya soal lain, misalkan kalian nemu atau soal dari try out di mana gitu, you can share with me. Kalian bisa share sama saya. Ini biar kita bahas bareng-bareng bisa. Gitu. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum saya lanjutkan ke diskusinya, alangkah baiknya teman-teman bisa share jawaban yang sudah ditemukan, ya mencoba menjawab dari soal saya berikan. Silakan di-share di kolom chat. Boleh privately, private message ataupun everyone, boleh ya. Biar bisa kelihatan semuanya, tidak apa-apa. It's okay. Baik, teman-teman. Di sini saya menyajikan lebih banyak teks ya, soal yang ada 2 teks ya biasanya. Gitu. Tapi kayaknya masih levelnya agak mudah deh, bisa aja. Itu. Oh, thank you very much, Syahda. Ini sekedar sharing ini ya, teman-teman sebelum saya mulai mulai penjelasan kemarin saya itu ada kelas sama anak SMP, MTS ya kalau saya nggak salah MTS. Ya soalnya udah literasinya sangat tinggi di sekolahnya dia. Dia bahkan apa namanya soal-soalnya dia itu sudah kayak gini. Soalnya dia MTS-nya bilingual ya. Ya mungkin karena levelnya bilingual, jadi dia soalnya seperti ini. Literasinya cukup tinggi. Gitu. Ya kayak saya bilang ya soal yang kamu hadapi ini ya mirip-mirip sama soalnya anak yang mau lulus kuliah gitu. Saya bilang gitu. Iya, jadi kalian seharusnya bisa lebih. Thank you very much for all the answers ya. Jawabannya sudah di-share semua nih teman-teman dari yang semuanya yang share nih. Ada yang beda nggak ya jawabannya? Satu bervariasi jawabannya. Oke, kita lihat. Baik. Kita awali dari yang pertama, passages ya. Kedua teks yang untuk nomor 1 sampai nomor 3. Teks yang pertama ini dia bahas tentang kayaknya plastik ya. Ini ada kata plastik di sini. Plastik ya, yang masuk ke ocean. Kalau yang kedua ini plastik everywhere important to grow many industries such as packaging, building. Ini malah penggunaan plastik di industri, packaging, building ya, pembangunan dan otomotif. Udah, teks 1 bahas plastik yang masuk ke ocean, kayaknya berarti sampah. Teks kedua tentang perkembangan sampah itu untuk perkembangan industri seperti packaging ya, building, pembangunan sama otomotif. Udah, gitu doang. Udah kita udah tahu nih generalnya dari baca awalnya dong gitu ya. Meskipun kita belum tahu detailnya. Itu namanya kayak apa ya? Teknik reading apa ya, kayak gitu ya? Skimming lah. Ya skimming. Sekilas. Oh dapatnya dong. Tahu awalnya berarti kita langsung baca nomor 1. Soalnya teliti dengan baik-baik. Nomor 1 yang ditanyakan adalah which of the following statements is an opinion from text 1. Kita disuruh nyari pendapat yang asalnya dari teks 1. Mana sih pendapat yang datang dari ini kayaknya try to connect. Apakah harus di refresh dulu ini? Saya pakai online source-nya. Karena ini
Why it just like this? Kenapa seperti ini? Ah, here it is. Ini dia. Nah, ini dia. Yang ditanyakan adalah statement ya, mana yang di bawah ini yang merupakan pendapat di dalam yang ada di dalam teks one. Oke, kita highlight ya. Opinion kita kasih garis bawah di opinion from text one. I think that I got a buffer of it. Suara saya tidak terpotong-potong ya. Kalau terpotong-potong tolong interupsi ya supaya tidak. Oke, dari jawaban teman-teman ada yang jawab C, ada yang jawab B, ada yang jawab A, beda banget. Ada C, 2 orang menjawab C, ada 2 orang menjawab A dan B. Oke, kita lihat. Apa sih yang barusan kita baca di teks 1, yaitu tentang plastik ke laut, ke ocean. Mana dari kelima jawaban ini yang bahas tentang plastik ke laut? Satu-satunya yang bahas tentang plastik dan ada lautnya adalah yang C. Udah ketemu loh. Padahal saya tadi ya, tanpa ada maksud apa-apa, hanya menunjukkan sekilas aja bahwasanya eh, kan ini cara yang sudah saya sampaikan berkali-kali dan ini soalnya bukan saya yang buat. Kalau caranya saya yang buat, soalnya saya yang buat, berarti kan apa namanya itu saya membuat konsep sendiri. Ini saya coba-coba ya, bukan berarti kok saya akan benar terus enggak, tapi membaca awal itu akan sedikit membantu kita untuk menjawab pertanyaan setelahnya. Dan terbukti di sini kita membaca di awal tadi bahwasanya eh, yang dibahas adalah di teks 1 itu tentang si plastik yang ke ocean. Meskipun kita belum tahu pasti ya, apakah benar, tapi paling tidak kita bisa langsung pakai teknik cepat. Ini yang namanya teknik cepatnya. Dari kosakata keywords yang penting aja, kita sudah bisa memilih yang C. Ya. Tinggal kita mastiin aja benar-benar. Gitu ya. Coba kita lihat ya. Yang C ini, plastic should not be going into the ocean in the first place. Plastik itu seharusnya nggak boleh sampai ke samudra atau ke laut, ke ocean ya. In the first place ya. Sebagai tempat pertamanya dia, maksudnya dari plastik ini langsung ke laut gitu. Gitu. Akan lama banget di laut setelah kita cek. Ini ya yang paling nyambung. Kalau yang lainnya nggak ada tentang ocean. Gitu. Kita pastiin ya. This plastic never get it, but rather break up into smaller sizes. Ah, tidak. Recycling plastic not help every environment and reduce trash into it also creates more jobs. Jobs ini kita industri berarti ini kan nyambungnya ke industri. Kita bisa menebak dari awal itu tadi ke isinya. Ya. Kalau di awal teks 2 bahas tentang industri berarti bakalan pekerjaan. Nah, kita sudah tahu bahasa yang B ini adalah apa namanya pendapat dari teks yang kedua. Oke. Yang D, we eventually become microplastics that stay in the environment for hundreds of years. Nah, ini kayaknya nyambung ke environment, bisa jadi ke apa namanya opinion di text one. Ada nggak yang jawab itu teman-teman? B, C, B sama C doang. B. Kalau C yang teks yang kedua ya. Kalau D itu cek teks yang kedua. Kalau A itu teksnya A sama C sama D kita lihat ya nanti ya. Customers are happy ya. Customers berarti sudah ke apa namanya benefit environment. Ini apa namanya yang teks yang kedua. Kita lihat antara A dan D apakah masuk atau tidak. Ini karena ada teman-teman yang jawabnya. Oke, kita cari apakah ada. This plastic never degrade but rather break up into smaller sizes. Ini plastic never degrade but rather break up into smaller sizes. Oke. Ini
apa namanya, memang pendapatnya atau kalimatnya bisa sama persis ke dalam teks 1. Tapi ya, ini kan spesifik ya, spesifik. Kalau kita baca plastik-plastik ini tidak pernah terdegradasi ataupun apa ya, kayak hilang gitu, hancur. But rather break up into smaller sizes. Tapi cuma hancur dari menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Oke. Ini kan cuma apa ya, informasi atau pendapat yang lebih spesifik gitu ya dari teks yang pertama. Oke. Kita bandingkan dengan yang C, lebih umum atau lebih mewakili dalam satu teks, lebih yang C gitu ya. Ya, kemudian kita coba yang D. They eventually become microplastics that stay in the environment for hundreds of years. Oke. They eventually become microplastic that stay. Gak mungkin dong jawabannya ada dua. Dan kedua kalimatnya sama ada di dalam teks 1. Ini cuma dua kalimat yang dicantumin aja. Akan tetapi, kenapa kok nggak saya? Gini, kalau teman-teman lihat, oh ini ada kalimatnya sama persis di teks 1. Oh ini ada lagi, dia sama persis juga di teks 1. Mungkin nggak jawabannya ada dua. Kalau apa namanya, eh, kalau memang itu apa multiple choice ya, atau pilihan ganda kompleks, bisa jadi ya. Tapi apakah semudah itu, saya nggak mungkin semudah itu. Meskipun pilihan ganda kompleks tapi jawabannya langsung state gitu doang. Nah, ini cuma kalimat yang dikutip aja di jawaban, dan menurut saya tidak mewakili pendapat yang ada di teks 1 ya. Yang lebih umum yang mencakup ke teks 1 itu justru yang C ya. Terinfer atau tersimpulkan bahwasanya seharusnya plastik itu tidak sampai ke lautan. Karena itu tadi dijelasin sama pilihan jawaban A sampai jawaban D itu doang. Misalkan aja kita membenarkan A, masa B, D juga benar. That's it. Itu kesimpulannya. Saya memilih yang C. Oke? Jangan tergesa-gesa ya untuk memilih, karena apa namanya, si pilihan jawaban A dan sama D itu aja pun bukan menjadi sebuah kesimpulan yang diambil dari kalimat pertama di paragraf pertama dari teks 1, ya kan? Dia ada di tengah-tengah dan paling bawah gitu. Itu ya teman-teman ya. Fix, saya setuju yang C. Kalau masih nggak setuju lagi, ya silakan. It's okay. It's gotta be further discussed. Okay. Number two, nomor yang kedua. What is the relationship between text 1 and 2? Oke. Ini ya sudah pertanyaan yang sangat lazim sekali ditanyakan ketika teksnya ada dua, yaitu apa hubungan keduanya. Kita sudah tahu dengan membaca dua kalimat pertama di teks awal teks 1 dan teks 2, yaitu adalah yang pertama membahas tentang plastik yang mempengaruhi lautan ya, dan plastik yang justru membantu apa namanya, eh, industri. Tapi saya tadi sempat membaca, memastikan mencari jawaban yang nomor 2 ini, itu adalah karena ini kan membahas tentang biodegradable. Biodegradable ini datang dari mana? Gitu ya. Karena ternyata di bawahnya itu ada penjelasan yang di paragraf terakhir itu, ternyata dijelasin bahwasanya saintis atau peneliti itu membuat sebuah penemuan baru, bahwasanya plastik yang bisa degrade ya, bisa dia itu hilang gitu, maksudnya habis ya, nggak seburuk yang plastik yang biasanya ya. Sama di teks 1 jelas tentang ini. Nah ya, saya buktikan dengan tulisannya ini. Yang materialnya itu dari biodegradable in seawater ya, within 4 weeks ya, itu bisa jadi hilang selama 4 pekan gitu kan. Tuh.
Yang teks 2 itu di sini researchers have been improve the plastic recycling process since it was realized that plastic was harming the environment. Gitu ya. Meskipun di industri, tapi mereka mencoba untuk recycle katanya di industri itu. Ya. Oke, ini tentang recycle teknik. Kalau ini tentang bikin sebuah penemuan jenis plastik yang baru. Oke. Berarti yang mana dari A, B, C, D, E teman-teman jawabannya ada yang jawab E, 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 sorry, D, and D. Okay. 2% answering E, 1% answering D, and 1% answering D. Let's see. Saya memilih yang mana ya? Yang C dong. Kenapa yang C? Ini D, B, satu orang jawab D, satu orang jawab B, satu jawab dua orang jawab. Nggak ada yang sependapat dengan saya. Bagaimana ini? Bagaimana bisa? Oke, kita teliti satu persatu. Yang A bilang, teks 1 itu mendiskusikan biodegradable material used in many useful products explained in text 1. Explained in text 2. Teks 2 bahas tentang biodegradable material enggak? Kita lihat. Biodegradable material mana sih? Ada enggak? Enggak dong. Mereka itu bahas tentang apa? Recycle itu. Ya, beda mereka itu. Meskipun tentang plastik, tapi mereka topiknya berbeda. Yang B, text 1 explain how biodegradable material can help improve the plastic recycling process discussed in text 2. Lagi-lagi, ada nggak teks 2 bahas biodegradable yang nyambungin sama topik recyclingnya teks 2? Tidak ada. Kalau yang nemu tolong saya di interupsi ya. Tidak, mereka hanya bahas tentang recycling aja si teks 2 ini. Recycling. Karena mereka di industri ya harus nggak boleh zero waste gitu. Yang seperti teks sebelumnya. Kemudian yang D coba. Text 2 explain, ya teks yang kedua, how new plastic material mentioned in text 1 is recycled to create more jobs. Lagi-lagi, nggak ada bahan baru, yaitu biodegradable ya, yang dimaksud new plastic material ini ya. Itu sama aja nih, sama kayak yang B. Kalau yang I, text 2 discusses the plastic recycling processes that has been improved by research finding explained in text 1. Enggak nyambung. Pembahasan recycling proses di teks 2 tidak ada kaitannya dengan research yang ditemukan di teks. Tapi kedua-keduanya itu bahas tentang apa? Bahas tentang para peneliti yang melakukan sebuah itu ya usaha mereka ya. What scientists have done, yang sudah dilakukan oleh para peneliti itu untuk menyediakan plastik ya yang tidak berbahaya bagi lingkungan, yaitu apa? Ya di recycling sama ditemukan bahan yang baru. Itu teman-teman. Oke, bisa jadi seperti itu. Jadi kita harus benar-benar paham. Itu tadi kita sudah kita sudah lama ya teman-teman ya, ini beberapa pertemuan lebih lah ini. Itu bahas cara mencari akar yang dibawa oleh teks dengan membaca kalimat pertama di paragraf pertama. Itu tadi, yang satu bahas tentang plastik sama ocean, yang satu bahas plastik sama industri. Udah beda, tapi akhirnya di tengah-tengah kita baca ya dengan skimming ya, dengan sekilas ketemu ada penelitiannya. Kedua-duanya ada, satunya meneliti tentang recycling, satunya meneliti tentang apa namanya? Bahan baru atau sebuah plastik yang baru yang tidak berbahaya tidak begitu berbahaya gitu ya, ada di degrade-nya, jadi bisa hilang selama 4 pekan, 1 bulan gitu teman-teman ya.
Lagi-lagi saya milih C, dan ini tidak ada yang milih, gitu ya. Anda tidak memilih apa yang saya pilih. Ya, pilihan kita berbeda. Tapi kita dalam satu diskusi. Oke, next. Ya, teman-teman ya, jadi diperhatikan baik-baik tentang hubungan antara dua teks. Nggak selalu dua-duanya itu apa ya, kayak hubungannya itu disambung-sambungin topiknya, tapi kita harus mencari benang merah di antara keduanya. Gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor 3. Based on information from the two text, kedua teks ya ini ya. Which of the following will most likely happen in the future? Ini kayaknya gampang nih. Dari kedua teks itu apa yang kita simpulkan informasinya? Jawaban teman-teman ada yang A, ada yang D, ada yang C, ada yang B. Lagi-lagi tidak ada yang sependapat dengan saya. Oke. Karena ini soal yang baru saya berikan ke teman-teman ya, dua teks ya, paparan dua teks. Oke. Pemahamannya harus lebih kompleks. Baik, kita tahu tadi di diskusinya bahwasanya eh, plastik yang didiskusikan di kedua teks itu, yang pertama itu adalah plastik dengan ocean, yang dimana di akhir itu apa namanya eh, yang di akhirnya itu ada penelitian tentang ocean itu, sehingga peneliti itu berusaha untuk membuat plastik yang tidak berbahaya untuk lingkungan. Ini di akhir aja kita baca bahwasanya but now if they do, kalau mereka udah melakukan this new plastik yang baru ini can become food for microorganism. Itu bahkan plastiknya ini yang dibuat itu bisa jadi makanan untuk mikroorganisme and not harmful trash, dan bukan sampah yang berbahaya, kan? Terus em, yang kedua itu bahas tentang plastik sama industri. Nah, yang itu bahwasanya eh, plastik yang sangat bermanfaat untuk industri yang benar-benar berguna untuk makanan, ya, packaging, building, ya, bangunan, atau untuk otomotif, ya. Yang di bawahnya itu ada penelitian juga, bahwasanya mereka juga berusaha untuk recycle plastiknya sehingga tidak terlalu parah untuk merusak lingkungan. Bahkan di akhir ini, customer are happy to sleep well and use a product that benefits the environment according to IHG, and it's all thanks to plastic. Ya. Maksudnya plastik tidak seburuk itu katanya mereka, gitu ya, katanya mereka. Itu. Nah, teknik plastik sangat berguna di kehidupan. Hanya saja yang buang sampah sembarangan atau yang itu aja yang menggunakan berlebihan aja. Itu. Maka dari kedua itu kita simpulkan bahwasanya bahas tentang plastik sama lingkungan itu tadi. Apa yang akan terjadi ya apabila penemuan-penemuan atau apa yang terjadi di teks 1 dan teks 2 itu terjadi, apa yang di masa depan kemungkinan terjadi atas hal yang dijelaskan di teks 1 dan yang teks yang kedua. Gitu, di masa depan apa kira-kira terjadi. Kita dari A sampai E. A bilang plastic waste in the ocean is unavoidable. Benar nggak yang A ini? Iya benar sih, tapi beda dong. Beda kondisinya karena sudah ada recycling sama ada new plastic material. Jadi tidak segamblang itu. Yang A. Salah nih. Yang B, it is impossible to preserve customer food without biodegradable plastic. Ini nggak nyambung ya. Ini nyambungin eh, apa namanya teks satu sama teks 2. Teks 1 sama teks 2. Tapi tidak nyambung. Ini bilang it is impossible. Ini nggak mungkin. Sebenarnya kan possible aja ya. Untuk apa namanya ngasih customer food itu eh, dengan apa namanya biodegradable plastik kan bisa aja gitu ya.
Oke? Ini tidak masuk kan? Kebalikannya ya. Yang C, ada yang jawab B nggak? Nomor 3. Oh, ada yang jawab B. Ya, it is impossible without biodegradable plastic. Nggak mungkin tanpa, ya mungkin aja masih ada yang pakai tidak yang biodegradable tapi di recycle gitu loh. Oke? Karena di teks 2 nggak bahas tentang biodegradable plastik gitu. Yang C, disposing plastic waste into seawater will create more job opportunities. Nah, ini nih, mana ngawur ini ya, kebalikannya. Ini disposing plastic waste into seawater will create more job opportunities. Biarkan sampah plastik ke air laut itu akan menciptakan banyak peluang pekerjaan. Oh, tidak. Yang D, marine organism can be used to recycle plastics into pillows. Nggak masuk akal. Ya. Yang I, bener dong harusnya. There is no need to completely ban plastic usage from this world. Ini kesimpulan yang sangat luar biasa bahasanya. Nggak ada, ya, tidak perlu. There is no need, ya, nggak perlu to completely ban secara sepenuhnya melarang ya, ban plastik ya, melarang plastik, penggunaan plastik, plastic usage ya, from this world ya, dari negara apa dunia ini. Jadi nggak perlu apa eh, memban ya, ban itu melarang ya, melarang penggunaan plastik dari dunia ini. Karena apa? Karena sudah ada plastik dan yang baru dan ada recycling method gitu. Kesimpulannya itu teman-teman. Ya. Yang akan terjadi di masa depan yang sudah dijelaskan dari teks 1 dan teks 2 itu yaitu tadi karena apa? Ya, penelitian seperti tadi. Ini dijelaskan di teks 2 teks 2. Oke. Lagi-lagi saya memilih yang tidak dipilih. Mohon maaf jika pilihan kita berbeda. Tapi ini pilihan saya. Gitu ya. Hashtag pemilu. Next. Text 1 and text 2. It is for number 4 to 6 ya. Untuk nomor 4 sampai nomor 6 ya. Oke. Text 1 bilang, you've been working and saving for decades for just the moment retirement. Oke. Ini katanya kamu sudah bekerja dan menabung selama beberapa dekade hanya untuk momen ini, yaitu retirement. Apa itu retirement? Pemecatan atau ya pensiun. Retirement itu pensiun. Oke. Oke. Yang teks 2 bilang bahwasannya it's hard to manage your money well in retirement unless you're realistic about what you have. Ini lebih ke unless you're realistic about what you have. Yang atas sama-sama tentang retirement ya. Yang satu sangat sadis ya, dia bekerja dan menabung ya hanya untuk pensiunan. Kalau yang ini yang teks 2 eh, sangat berat untuk manajemen uang dengan baik dalam pensiun ya. Unless ya kalau ya eh, jika saja unless akan tetapi ya nggak bisa jadi kecuali ya kalau kamu realistik tentang apa yang kamu punya. Jadi di manajemen ini lebih ke solutif ya. Itu intinya dari satu kalimat yang kita baca di awal. Kita belum tahu dalam DP. Ini kok sih? Kita baca nomor 4. What is the main idea of text 1? Apa ide pokoknya di kalimat yang kalimat teks yang pertama, teks 1. Jawaban teman-teman ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab E, ada yang jawab E. Banyak yang jawab C. Setuju, saya juga.
Ya, kok bisa gitu? Bisa dong, dibisa-bisain aja. Dari paragraf awal yang salah warna. Dari paragraf awal yang kita baca aja, kita bisa tahu bahwasanya dalam apa namanya si teks ini, di teks satu ini di kalimat awal itu dia bilang bahwasanya kalian mengumpulkan uang ya selama bertahun-tahun itu cuma untuk pensiun doang gitu. Sorry, saya salah pilih bukan yang C. Si itu nih. Lagi-lagi saya pilih berbeda D, bukan B, bukan C, tapi D. Kok ganti sih? Kok belum masih enggak? Saya lupa. Barusan baca ini ya, awalnya. Kita baca ya di sini ya. Nih, dia bilang kan bekerja nabung gitu retirement udah gitu doang kan. Ya. Terus berarti intinya apa? Mereka itu ngabisin uang ya. Even though you may be ready to stop working full time, now comes the hard part, letting yourself use your savings since you no longer will be bringing in that paycheck, which until now has covered your monthly expense, making the psychological shift from saver to spender is no small effort for most people. Nah, itu mereka ke banyak kan setelah pensiun tuh ya cuma ngabisin uang doang. Jadi ngabisin uang doang. Apa? Meja lah. Oke. Hai Mas Farij. Eh. Kok gerak sendiri? Is there any opinion to say over there? No? Kepencet? It's okay. Kamu ngasih pendapat kalau bahasa tunggu. Kalau kepencet, it's okay. No worries. I didn't offend it at all. Oke ya. Jadi gini, di teks one itu kan intinya kan orang-orang yang sudah pensiun itu nggak bisa memanajemen uangnya dengan baik. Maksudnya itu eh, mereka itu kita lihat penelitian itu. Research show among retirees with savings, many do not draw down very much, choosing instead to leave a fixed source of fund, such as social security or pensions or income from part-time work they take up. A study found that the vast majority retirees in America still have at least 80 of their savings after 2 decades in retirement. No doubt this is partly because they are among the last generation of workers to benefit from corporate pension. Wow, that's great. Ini penelitiannya bagus sekali. Teman-teman. Ya, saya baca ini skimming ya, sekilas. Tapi kayaknya detailnya. Jadi saya bukan skimming, honestly. Ya, ini dibaca nih satu paragraf penuh. Di penelitian itu mereka malah nemukan bahwasanya mereka itu many do not draw down very much ya. Mereka choosing instead live of fixed source of funds ya. Mereka bahkan apa namanya tinggalnya itu di sebuah tempat tinggal yang dibiayai gitu ya.
Jadi nggak menggunakan uang ya, such as social security or pension or income from part-time work they will take up ya. Di tempat yang mereka kerja part-time gitu kan sudah pensiun tapi masih kerja sampingan gitu kan. Oke. Meskipun di awal kayak gitu, pasti di tengah-tengah itu ada sesuatu yang kejutan. Oke, di sini ya, sorry, over here. Oke, inilah kenapa saya tetap milih yang D. Ya. Yang C bilang apa sih? The retirees financial condition affects how much they are willing to spend their saving. Ya, ini enggak tentu karena di sini berapapun yang mereka punya itu mereka nggak terlalu eh, ini kan among retirees with savings ya. Berapapun itu mereka ya nggak bahas tentang kalau mereka pensiunannya gede mereka bakalan apa namanya eh, foya-foya gitu. Kalau pensiunnya cuma sedikit mereka bakalan dulu nggak gitu. Tapi most of them ini ya, a study found that the vast majority retirees in America still have at least 80 saving after 2 decades. Ini tunjukin ya. Semuanya mereka nggak ada yang nyebutin mana yang itu, mana yang tinggi, mana yang rendah gitu. I have X dollars and it has to last me whole life, but I have a very uncertain future. So if I touch that, I'm putting myself at risk. Nah ini loh, mereka itu bilang ini loh, I have sekian dolar and has to last me whole life. Ini cukup untuk selama hidupnya dia, cukup banget ya. Tapi kalau but I have a very uncertain future ya. Aku nggak punya masa depan yang jelas ya. So if I touch that, I'm putting myself at risk. Jadi kalau aku nyentuh uang itu, berarti aku menaruh diriku dalam resiko. Nah, itu ya. Gitu teman-teman. Ya. Jadi mereka tuh cukup cerdas ya. Cukup cerdas. Bahasanya mereka ya karena mereka nggak punya iman mungkin ya. Jadi mereka secara logically ya apa namanya sangat tentang uang sangat kapitalisme ya. Oke jadi gitu makanya saya memilih ini yang D. Jadi most retirees ya kebanyakan para pensiunan di Amerika itu do not use their saving a lot in retirement, nggak habisin banyak uang ya, mereka itu cuma itu masih punya 80% dari uang pensiun mereka rata-rata dari penelitiannya gitu. Intinya seperti ini. Jadi mereka itu enggak meskipun punya banyak sekali dolar dalam pensiun mereka, mereka selalu tidak menyentuhnya untuk foya-foya, tapi untuk benar-benar untuk jaga-jaga kalau mereka ada apa-apa, karena mereka takut. Semua orang takut. Itu. Yang A, B tidak sama. Life is happening open the return to America. Life uncertainly is happening. Enggak gitu juga dong. Bukan intinya bukan main idenya. Jadi yang B, there are some reasons why retirees use their saving. Bukan. Ini C juga bukan. How newly retired people spend their savings in quite similar. Uh, bukan juga. Bukan inti dari ide pokoknya. Bukan pokok dari idenya. Jadi ini tadi, coba kita lihat. Yang saya nemukan apa? Ya, di setiap paragraf kan, dari 1, 2, 3, 4, ya, bahkan 5. Makanya main idea itu beda sama topik dari awal kita pembahasan dulu. Kalau topik itu ada di atas atau di awal-awal, kalau main idea itu pasti menyebar, di skimming. Gitu ya. Oke, ini general information yang ditanyakan di text one, main idea. Lama, lupa saya bukan. Saya tanda ini ya, main idea. Nah, selanjutnya ke nomor 5. Saya kok kenapa? Ini sudah jam setengah jam, tapi sampai nomor 4. Oke, okay. Detail. Which of the following best states the second sentence in paragraph 1 in text 2? Kita langsung menuju ke paragrafnya, paragraph 1 text 2. Udah kita baca dong.
pendek doang ini. The first thing to do is to make a budget and sketch out a plan to cover your expense. Dari 2 kalimat doang. Jadi yang dilakukan itu adalah membuat budget dan sketch out a plan, ya, rencana untuk cover your expense. Jadi rencana kayak gimana untuk ke depan itu. Itu. Jadi apa namanya sama-sama tentang manage money in retirement. Itu ya. Oke. Yang nomor 5 teman-teman ada yang jawab B, ada yang D, ada yang I, ada yang D. 2 orang jawab D, 1 orang jawab E, 1 orang jawab D. Dan saya menjawab D. Kenapa? Apa alasan? Di paragraf pertama di teks kedua itu sudah jelas dia bilang apa? A budget and sketch out of plan cover your expense. Udah ini kuncinya, a budget out and sketch out. Sketch out itu ya rencana gitu kan. Sama kayak draft gitu. Plan your cost in the first thing you should carry out. Teman-teman itu. Apakah ini enggak? Drafting your plan that includes your cost should be done first to prepare a good budget. To prepare a good budget. Bukan a good budget yang dipreparekan, tapi retirement life-nya. Ya. Untuk apa ya? Untuk apa? Untuk ini manage your money well in retirement, bukan untuk budget gitu. Budget apa? Gitu. That's it. Siapa lagi yang beda jawabannya itu? Oh, yang E. Budgeting and planning should be prepared first to be able to pay your cost. Apakah to pay your cost? Tujuannya bukan itu. Ya. Ya. Ini kata kerjanya yang kurang tepat. Budgeting and planning. Ya. To pay your cost ini itu seharusnya ada di planning ya. Planning to pay your cost dulu, bukan planning should prepare to able to pay your cost. Tapi draft untuk cost-nya itu, bukan untuk bayar cost-nya atau pengeluarannya, tapi planning pengeluarannya gitu yang di prepare, bukan budgeting and planning ya. Kata kerjanya ini budgeting and planning should be prepared ya. Bukan gitu. Tapi masuk cost-nya ini masuk ke drafting ya. Di sini loh draftingnya loh masuk ke cover your expense ya. Sketch out a plan ya. Gitu. Jadi di sini a plan of your cost ya. Ini maksudnya plan of your cost. The first thing you should carry out. Saya lebih setuju yang di. Oke? Jelas ya dari itu tadi. Di budget and draft. Oke. Yang ini salah karena ini katakan ini juga kurang ini tepat. Kalau yang D ya. Good budget. Ini. Oke, that's it. Number 5 B ya. Oke, yang number 6. The purpose of text 2 is to tujuan ya, text purpose ini ya. Ini
Kita nggak ditanya tentang apa namanya text correlation di sini. Sudah capek di awal. Kita ditanya tentang text purpose ya, tujuan teks ya. Apa tujuan teksnya itu? Teman-teman, jawabannya ada yang A, ada yang C, ada yang A. Tiga orang menjawab A, satu orang menjawab C. Dan saya memilih A. Kenapa demikian? Ini dia. Provide advice for newly retired people on how to manage their money in retirement. Jadi, teks yang pertama itu lebih menunjukkan ke data dan penelitian tentang retirees in Amerika. Yang teks yang kedua lebih ke caranya. Ya. Advice. Ya. Saran bagi orang yang baru retire. Ya. Itu gimana caranya manajemen uang. Itu doang, udah selesai. Oke. Eh, kalau apa namanya yang B ini saya kurang setuju karena itu proses of managingnya. Ya kalau yang D, yang C, explain how to get a professional financial advisor to manage your saving after you retire. Bukan cuma cara mendapat professional financial advisor. Salah. Yang benar ada yang A. Bukan cara mendapatkan eh, penasehat keuangan yang profesional, tapi saran ya untuk bagaimana manajemen uang setelah ini ditaruh dalam pensi. Oke, jelas nomor 6 pendek. Oke, number 7 to 10. Sudah capek ini. Ini waktunya nyantai di nomor 7 sampai nomor 10. Jadi kita disajikan satu teks yang cukup pendek, hanya terdiri dari 3 paragraf, tapi soalnya 4 nomor. Oke, kita baca awalnya tentang apa? You have invited your friend over for dinner. You have invited your friend over for dinner. Kamu telah mengundang temanmu untuk makan malam. Your child sees your friend reach for some cookies and say, "Better not take those or you will get even bigger." Terus anakmu melihat temanmu itu mau ngambil beberapa cookies. Terus si anak ini bilang, ini si anak yang bilang ya, bukan temennya ya. Better not take those or you'll get even bigger. Jangan ngambil itu, nanti bakalan ada yang lebih gede. You're embarrassed that your child could speak to rudely. However, you should consider that your child may not know how to use the language appropriately in social situation and did not mean harm by TikTok. Oke, secara utuh saya baca karena ini ada ceritanya bukan sebuah topik inti ya. Ini kayaknya ada background opinion dari apa namanya sebuah teksnya. Biasanya ini dipotong dulu. Langsung ke an individual may say word clearly and use long. Di sini kan gitu. Nah, ini bahas cerita dulu tentang social situation ya anak yang ngomongnya agak apa ya lancang ya sama orang yang lebih tua gitu. Tapi dia nggak tahu ya tentang appropriate language ya bahasa yang tepat di social situation gitu ya. Next langsung aja.
Kita baca nomor 7. Sudah tahu kondisinya kayak tadi ya. Nomor 7, the restatement of the last sentence of the passage is that. Enak banget. Oke. Langsung ditanyain itu tentang paragraf. Kalimat terakhir itu bisa di restate itu seperti apa? Di paraphrase ya. Ini soal tentang paraphrase. Kalau di paraphrase kayak gimana gitu katanya. Kita lihat baik-baik. Jawaban kalau di sini kalimatnya adalah however, if problems in social language use occur often seem inappropriate considering the such age. Nih. Ini kalimat terakhir di paragraf ini, di teks ini. Bagaimanapun juga, kalau masalah dalam social language use occur often, ya, itu biasanya sering terjadi, ya, and seem inappropriate considering the child's age, ya. Kayaknya itu nggak cocok ya, maksudnya itu nggak apa ya, inappropriate ya, nggak cocok dengan usianya ya, maksudnya itu udah usianya segini kok masih kayak gitu ya. A pragmatic disorder may exist ya, sebuah uh, kelainan pragmatik ya, pragmatis ya dalam bahasa ya. Disorder ya, pragmatic disorder may exist, jadi kena pragmatis disorder gitu katanya. 7 sih mudah sih seharusnya teman-teman, benar semua karena jawabannya nggak ada saingannya. Oh, ada yang jawab C. Kalau saya sih jawab D. Kenapa? Itu tadi. Kalau ada kosakata ataupun ya, grammar ya, preconicum. Preconicum ini berarti often nih, oftenicum along with pragmatic. Biasanya datang bersama dengan pragmatic. Berarti eh, anak-anak yang bermasalah tentang kosakata dan grammatical ya, tentang kosakata dan susunan katanya, berarti itu dia secara pragmatis itu juga sangat disorder ya, sampai kata-katanya disorder itu sangat jelas sekali penyakit apa yang nggak tahu gitu ya, secara kosakata, secara pragmatik. Pragmatik itu apa sih? Pragmatik itu kayak secara pragmatis dalam bahasa Indonesia, ungkapan yang maksudnya itu beda sama eh, katanya gitu. Kayak jangan diterusin, ayo terus no, padahal itu nggak boleh diterusin, itu pragmatis ya. Di situ saya setuju dengan ini karena ini cocok di sini bilangin bahwasanya kalau language use ya, social language use occur often and seem appropriate considered the child age. Kayak masalah-masalah secara bahasa kayak vocabulary dan grammar frequently come ya, sering datangnya. Itu sering datang bersama dengan pragmatic disorder gitu. Pragmatic disorder may exist, sama may exist berarti gitu ya. Oke. D jawabannya. Jawab teman-teman banyak yang benar. Tuh, 2, 3. Oke, lanjut ke nomor 8. Masih dalam teks yang sama, pertanyaan adalah the topic of the paragraphs is. Paragraf-paragraf ini tuh topiknya tentang apa sih? Yang dari awal yang bahas tentang apa? Saya sih gampang gini ah. Ya. Topiknya adalah tentang grammatic disorder. Ya. Dari awal sampai akhir itu bahas tentang grammatic disorder. Dan cuma cerita aja di awal. Number 9. Nomor 9. The word embarrassed.
in the text is closest meaning to. Ini sangat mudah sebenarnya. Awkward. Gampang ini. Kebanyakan canggung ya awkward. Embarrassed itu malu. Kayak malu gitu. Oke. Embarrassed itu awkward. Apa ya? Malu, gak enak gitu ya. Awkward. Ya buat teman-teman itu banyak yang di nomor 9 sih. C, oke, good job, C, C, C. Oke. Tidak perlu buat si malakama ini ya, karena sangat mudah sekali. Embarrass malu ini vocabulary anak SD juga. Embarrass saya ngajarin anak lima embarrass ya malu. Cuma awkward ini yang mungkin tidak jelas. Awkward ini yang baru. Tapi konsep itu awkward. Jadi zamannya pasti C. Nggak pakai lama-lama. Udah. Nah, ini nggak kalah sudah kita jawab nomor 10 itu adalah tentang text organization ya atau organisasi teks. Kayak gimana organisasi teksnya. Ini jawabannya teman-teman beda-beda loh. Ada yang lupa nulis kayaknya ini. Ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Jadi B, C, D jawaban teman-teman. Ada yang B, ada C, ada D. Oke, kita lihat bareng-bareng. Secara sekilas kita bisa membaca, baru bisa menyimpulkan tujuan dari teksnya itu tadi. Yang pertama, teks yang pertama bilang itu tentang cerita cookies itu tadi. Ya. Cerita tentang disorder. Kemudian, yang kedua, individual may say word clearly, use long, complex grammar. Oke. Di such as a research ya, ini kayak sebuah penelitian dijelasin. Oke. Jadi kesimpulannya di sini ada pendapat grammar but still have communication problem. Sampai di sini. Dari sini paragraf pertama bilang tentang cerita ini. Kemudian dijelasin tentang eh, penyebabnya itu berarti tentang apa itu dia. Ya, kalau terjadi kayak gitu berarti kesimpulannya apa? Kemudian yang terakhir, individual with particular problem may say inappropriate or unrelated things during conversation, tell stories in the disorganized way, or have little variety in language use. Oke. Dijelasin tentang detail tentang secara umum pendapat-pendapat si tentang pragmatic disorder. Berarti apakah ini tentang comparison? Tidak ada comparison. Problem solving? Tidak ada solusi. Paradox? Tidak ada paradox. Exposition. Yang paling tepat adalah exposition. Karena division and clarification ya tidak menurut saya. Tidak ada klarifikasi sedikit pun. Ini kayaknya istirahat nih nomor 7 dan 10 ini. Membuat kita istirahat sejenak. Gitu ya. Baik, itu dia teman-teman dari nomor 7 sampai nomor 10 yang agak santai, kita diganti soal santai, yang tadi agak butuh
sedikit effort di nomor 1 sampai nomor 6 ya. Kita disajikan dua teks gitu ya. Padahal untuk 3 soal doang gitu. Terus, ya. Saya tunjukkan dua sisi hal yang ada di dalam SNBT ya. Jika lalu teman-teman ada yang bilang, aku gampang banget, Kak. Gitu. Temanku katanya sulit banget. Ya, maka kita harus siapkan keduanya. Oke, itu teman-teman untuk hari ini sudah 8:30. Saya udah menunggu 8 lebih dikit kan. Karena saya baru datang. Karena adanya itu jam 9:04. Jam 9:04 itu saya baru berangkat masjid. Dan saya kembali ke jam 9, jam 9. 19:30. Gitu. Thank you teman-teman. Ada pendapat yang lain ya atau yang mau disampaikan di pembahasan kali ini ya, baru sejam lebih cepat ya mungkin karena malam ya saya memberikan kesempatan istirahat ya, atau ada pas yang lainnya. Is there any other discussion to say? Please say something. If it is not, so I'll stop share. That's all guys. Itu dia beberapa yang saya sampaikan. Beberapa cara juga baru tentang yang ada di soal teks 1, teks 2 gitu kan ya. Kalau ada kebingungan atau perlu dijelaskan lagi, akan saya buka lagi soalnya, saya jelaskan sekali lagi biar nggak bulat. Kalau memang sudah bisa dipahami, so I will be glad for that. Saya akan bersyukur untuk. Well, thank you everyone. Kadang saya berhenti sejenak, it's okay to take a inhale, nafas ini, karena udah malam. Okay, that's all. Benar-benar kita diskusikan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You may leave. Or I will end the class. Thank you, Lisa.